Untuk pemuda Aceh, untuk mengisi kemerdekaan, kita bisa lakukan hal-hal yang kita bisa cari ilmu-ilmu baru di jurnal, di buku, di internet pun banyak kan Kak, tapi harus kita seleksi lagi apakah itu hoax atau bukan. Terus kita lakukanlah hal-hal yang baik, misalnya ikut organisasi. Bahkan kita juga bisa berkecimpung ke dalam dunia pengabdian masyarakat gitu. Jadi selain kita kebaikan diri sendiri untuk membantu orang, nah orang juga terbantu dengan kita gitu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BNN Aceh. Wah, apa kabar nih hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kembali lagi bersama kami tentunya di program kesayangan kita, Podcast BNN Aceh. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik nih. Kita akan membahas mengenai sumbangsih pemuda untuk negeri jelang 76 tahun kemerdekaan RI. Dan hari ini Vivi nggak sendirian, Vivi bersama remaja berprestasi tingkat nasional, yakni Cut Aura Makfirah Putri, Purna Paskibraka Indonesia tahun 2016. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kita lihat cuplikan berikut ini. Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara. Nah, kita sudah bersama bintang tamu kita, Cut Aura Makfirah Putri, Purna Paskibraka Indonesia tahun 2016. Halo Aura. Hai Kakak. Wah, gimana nih? Apa kabar hari ini nih Aura? Hari ini alhamdulillah luar biasa karena berkesempatan untuk datang ke acara BNN pada hari ini Kak. Wah, luar biasa. Aktivitas saat ini nih sesudah menjadi Purna Paskibraka apa nih? Kalau aktivitas Aura kan itu SMA kan Kak. Selesai SMA lanjut kuliah. Aura mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Terus selain kuliah, Aura juga lagi ikut program kreativitas mahasiswa di bidang pengabdian masyarakat Kak. Sekarang. Terus kegiatan lainnya mungkin ini kan lagi pandemi nih. Berarti kan kuliah online ya. Nah, kegiatan selain itu apa lagi nih? Paling kalau di rumah berusaha produktif kan Kak. Jadi Aura kayak ada coba baca-baca jurnal, terus ngeresum, kayak sebelum tidur baca buku juga gitu sih Kak. Waduh, mungkin itu padat aja. ya. Ini kan mau 17 Agustus juga nih. Apakah ada mungkin mau mengajar paskibraka yang untuk tahun ini? Kalau tahun ini mungkin paskibraka yang di sekolah Kak ya. Kalau provinsi kemarin itu sempat Aura jadi asisten pelatih sekitar 2 tahun atau setahun yang lalu. Tapi karena Aura sibuk kuliah kan nggak bisa stay 24 jam kan Kak. Jadi Aura ini fokus kuliah aja dulu gitu Kak. Oke. Nah, boleh nggak nih diceritain sedikit pengalaman Aura selama mengikuti Paskibraka 2016 dan juga biar bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk remaja Aceh tentunya. Dan juga ini kan Aura diamanahkan untuk membawa baki ya di Istana Negara. Iya Kak. Nah, apalagi bertemu dekat dengan Bapak Presiden RI. Bagaimana nih perasaannya? Coba bisa nggak diceritain sedikit gitu? Nah kalau pengalamannya nggak bisa ceritain sedikit Kak, ceritain Banyak banyak ya. Boleh. Kita dengerin ya semuanya. Nah jadi kan Aura SMA itu ikut ekskul paskib. Nah tapi Aura belum pas masuk SMA itu belum ada keinginan untuk masuk paskib itu sendiri. Jadi kan kebetulan bukan kebetulan, alhamdulillahnya emang ayah bunda Aura juga paskibraka nasional. Jadi bunda paskibraka nasional tahun 84 atau 83, Aura lupa juga, dan ayah itu pasnas tahun 79. Nah jadi dari SD bahkan dari TK itu kalau udah ada perayaan 17 Agustus di TV, kami tuh diajak Aura, kakak Aura dan juga adik Aura untuk nonton di TV gitu kan. Ayo nonton, ini ada pengibaran bendera merah putih gitu kan Kak. Nah memang hati Aura tuh tergugah kayak wah keren, tapi
belum ada keinginan untuk mau jadi seorang paskibraka gitu. Nah pas SMA kelas 2 kayak ada keinginan oke lah kita coba aja masuk ekskul paskib. Nah jadi masuk ekskul paskib sekitar beberapa bulan diseleksi dari 10 orang menjadi 2 orang, satu pasang kan Kak, cewek dan cowok untuk ngikut seleksi tingkat kota. Nah jadi di seleksi tingkat kota ada sekitar 50 peserta. Nah kami diseleksi selama 1 minggu, lalu pengumuman alhamdulillah nama Aura disebut kembali untuk mewakili Banda Aceh ke seleksi provinsi gitu. Nah di seleksi provinsi itu kan 1 minggu juga kami di karantina. Nah di situ banyak seleksinya, bukan cuma PBB aja kan Kak, ada juga kita di tes seni, terus juga agama, bahasa Inggris, terus etika juga, jadi pokoknya banyak aspeknya. Terus alhamdulillah nama Aura disebut kembali untuk mewakili Aceh ke seleksi nasional, paskibraka nasional. Nah bedanya dengan tahun ini, kalau tahun ini kan dia satu pasang, cuma 2 orang dikirim ke nasional langsung jadi kan Kak. Nah kalau tahun Aura dengan tahun 2015 itu kami dikirim 4 orang, 2 pasang ke Jakarta untuk seleksi. Nah jadi kami ditempatkan di Wisma Sugondo. Di sana kami banyak seleksinya. Mungkin kalau orang-orang lihat paskibraka, oh fisik doang gitu kan. Nah bukan itu aja loh Kak, jadi kita ada seleksi juga yang kayak Aura bilang tadi, seninya, terus juga bahasa Inggrisnya, ada fokus group discussion gitu kan. Terus ada ini tes kesehatannya itu kompleks, ada X-ray, terus juga jantung, dan tes narkoba juga ada Kak di situ. Wow. Nah jadi setelah kami diseleksi 4 orang 1 minggu, diambillah satu pasang cewek dan cowok. Alhamdulillah nomornya disebut kembali gitu Kak untuk mewakili Aceh di paskibraka nasional. Nah untuk seleksinya itu kami ada sekitar sebulan lebih, dan kalau dibilang capek kali Kak sebenarnya. Banget ya. Kali, karena kan kita tuh dari subuh kita sholat subuh bersama. Habis itu kita olahraga pagi, setelah itu sarapan, terus balik ke kamar untuk persiapan latihan. Nah kita latihan itu memang dari pagi sampai sore full di lapangan Kak. Jadi panas-panasan lah, itu kayak matahari udah makanan sehari-hari gitu kan Kak. Emang kalau kita lihat kayaknya kulit kita tuh udah sama kayak aspal Kak, emang hitam banget bener Kak gitu kan. Abis udah selesai dari latihan, kita masuk lagi ke Wisma, nggak istirahat sih, kayak mandi bentar, abis itu makan malam, kita lanjut lagi kelas malam. Nah kelas malam itu pematerinya luar biasa. Kemarin itu sempat datang Menteri Pertahanan Bapak Riamizat Racudu untuk memberikan materi, terus juga Kepala BNN RI juga datang Kak gitu kan, memberikan materi terkait narkoba. Nah setelah itu sekitar jam 11 kami baru masuk ke kamar, kami harus nyuci lagi, walaupun ada laundry kan tetap ada kita nyuci yang sedikit gitu kan Kak. Jadi kita baru tidur tuh jam 12 malam. Nah itu capek, benar-benar capek dari subuh sampai jam 12 malam kan Kak. Berarti gitu. aktivitasnya padat ya berarti? Padat. Dari pagi sampai malam itu nggak dikasih istirahat jeda dikit pun ya? Paling kalau istirahat kayak istirahat siang kita ada dikasih kue, terus itu paling cuma 15 menit, lanjut lagi latihan Kak di lapangannya gitu. Waduh, luar biasa sekali. Nah, untuk tipsnya, apakah ada pemeriksaan? Tadi udah diceritakan sedikit ya dari Aura, ada pemeriksaan narkotika ya? Iya Kak. Itu gimana pemeriksaannya di sana? Kalau di sana kan kami di rumah sakit yang dekat Wisma kan Kak, emang rumah sakit besar. Nah kami dites urin di situ, habis dites urin disuruh tunggu sebentar, nanti baru diumumkan kalau misalnya memang ini bebas narkoba gitu kan Kak. Nah mungkin kalau tips dari Aura, tetap semangat dan jangan nyerah, karena kayak Aura bilang tadi kan capek kan Kak, capek kali, yang bener-bener capek, emang depres abis Kak. Tapi kalau misalnya emang kita ada semangat di diri kita, itu pasti kayak hilang capeknya sendiri. Apalagi kita ketemu sama teman-teman yang luar biasa Kak, dari 33 provinsi, kalau dengan Aceh kan 34 provinsi. Nah emang hilang capeknya karena seru-seru sekali mereka di sana gitu. Jadi kalau misalnya kita capek nanti ada yel-yelnya gitu kan Kak. Terus mungkin juga pelatih-pelatihnya baik-baik kali gitu. Jadi walaupun capek tapi tetap semangat sih Kak. Semangat. Nah, berarti kan ini masih punya kesempatan ya buat remaja-remaja Aceh khususnya untuk coba ikut jalannya Aura gitu ya, untuk menjadi paskibraka gitu. Nah,
Ini kan setiap 17 Agustus kita bangsa Indonesia pastinya memperingati Hari Kemerdekaan RI. Nah, apa sih kira-kira menurut Aura yang bisa kita perbuat untuk bangsa ini, apalagi khususnya remaja atau milenial dalam mengisi kemerdekaan? Nah, kalau menurut Aura, jadi Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita kan pernah bilang kalau perjuanganku itu masih mudah karena melawan menjajah. Nah, perjuanganmu itu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Nah, kalau misalnya kita tilik lebih dalam lagi, berarti kita sebagai orang Indonesia di zaman sekarang, remaja, generasi muda, itu kan melawan bangsa sendiri gitu. Nah, apa? Itu ada kayak kebodohan, terus kemiskinan, pengangguran, sakit penyakit, terus juga kejahatan dan kalau kita bilang ngelawan hukum gitu kan Kak. Terus ada juga perpecahan Indonesia. Nah, kalau menurut Aura, generasi muda itu dia kan sebagai fokus utama ataupun tokoh penting dalam mengisi kemerdekaan gitu kan Kak. Karena juga kita tuh sebagai penerus cita-cita Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kalau menurut Aura, generasi muda itu dalam bukan memberantas sih, dalam mengisi kemerdekaan untuk mengatasi hal-hal yang tadi Aura sebutkan. Contohnya tuh kayak kebodohan ataupun keterbelakangan itu bisa kita atasi dengan menjadi remaja yang cerdas. Nah, cerdas itu seperti apa? Dengan kita terus mau belajar gitu. Kalau kita mau belajar pasti kita bakal giat belajar kan Kak, dan pantang menyerah. Terus yang paling penting kita ini kan udah globalisasi. Nah, globalisasi kita sebagai generasi muda itu harus melek teknologi kalau kita bilang. Jadi kita harus mengikuti perkembangan iptek dan juga jangan lupa untuk memanfaatkannya untuk kepentingan Indonesia itu sendiri. Kalau menurut orang itu sih Kak. Terus juga kalau kita mengatasi yang tadi perpecahan dengan sikap saling menghormati, terus saling menghargai. Apalagi kan Indonesia ini banyak sekali bahasa, suku, ras, agama kan Kak. Jadi itu harus kita terapkan memang dalam segala aspek kehidupan gitu. Terus yang untuk tadi Ara udah bilang sakit penyakit. Nah, contohnya kayak pandemi ini sekarang kita tuh bisa mulai dengan cara patuh prokes gitu. Misalnya ada vaksin, ikut vaksin, terus tetap jaga jarak aman gitu kan Kak, terus pakai masker gitu kemana-mana dan jauhi kerumunan. Terus tadi Ara lupa bilang salah satu juga masalah di Indonesia ini adalah penyalahgunaan narkoba. Ya kan Kak. Nah, jadi kalau menurut Aura sih dari generasi muda itu kita bisa kayak paling penting itu sih menurut Aura peduli. Bukan cuma peduli diri sendiri tapi peduli juga sama orang lain, sama orang di sekitar kita gitu kan. Nah, kalau kita peduli pasti kita pengen buat naikin awareness orang-orang terkait narkoba itu sendiri. Nah, caranya sekarang kan kita udah di era yang Kak Ora bilang tadi globalisasi, semua tuh udah dari HP kan Kak. Nah, kita bisa ikut campaign atau kayak apa sih namanya kampanye gitu ya Kak. Nah, kita bisa ikut volunteer juga yang bergerak di bidang pencegahan narkoba gitu. Jadi kita bisa naikin awareness orang-orang terkait apa sih dampak negatif dari narkoba itu sendiri gitu. Nah, kebetulan Aura masuk ke organisasi pencegahan narkoba juga di Banda Aceh yang bergerak di bidang remaja di Banda Aceh kan Kak. Nah, jadi kalau menurut Aura kita masuk ke situ tuh bisa naikin awareness selain kita sendiri tuh juga buat orang lain. Kayak contohnya tuh kegiatannya kita adain deklarasi nasional anti narkoba, adain seminar anti narkoba juga buat pelajar kan pada SMA gitu Kak. Terus juga ada lomba cerdas cermat anti narkoba. Jadi dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kita selain bisa naikin kepedulian terhadap orang-orang, kita juga menurut Ara sih juga cara yang paling baik untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri sih Kak. Gitu kalau menurut Ara. Itu sejak kapan itu Aura sudah terjun ke dalam organisasi tersebut? Aura dari tahun 2019 Kak. Oh, iya. Udah lumayan juga ya. Nah, awal Aura ikut itu jadi anggota Departemen Sosial. Alhamdulillah sekarang Aura jadi ketua Departemen Sosialnya Kak di situ. Waduh, ini luar biasa sekali Aura. Banyak banget nih aktivitasnya ya. Udah purna Paskibraka 2016. Terus terlibat dalam beberapa hal banyak sekali ya. Nah, Aura, ini kita kembali lagi ke momen-momen Aura pada saat ikut Paskibraka pada tahun 2016. Ada nggak momen yang dirindukan nih sama Aura pada saat 2016 lalu?
Ada Kak, kalau dibilang sedikit enggak, itu banyak kali, karena kayak orang bilang tadi, kalau kita capek kan ada yel-yelnya. Nah jadi kan ada namanya danpas kan Kak. Danpas itu yang kalau misalnya kita lihat upacara, beliau lah yang nanti memimpin jalannya upacara yang di tengah lapangan itu. Nah jadi danpasnya juga seru-seru kali. Kalau misalnya kita capek, yuk sini yel-yel yuk Arjuna Bima. Kami kan dibagi jadi 2 grup kan Kak, Arjuna dan Bima, karena untuk formasinya itu berbeda, yang untuk pagi dan juga untuk sore gitu. Nah jadi kami kayak orang alhamdulillah masuk ke tim Bima, jadi kami saling jawab-jawabin yel-yel gitu loh Kak. Kalau misalnya capek, Arjuna kasih yel-yel nih, nah Bima ngebalesin lagi, jadi bener-bener hilang capeknya gitu. Terus orang kan juga apa namanya, di Wisma itu ada teman dekat pastinya kan Kak, itu sebelahan kamar, jadi satu kamar itu 2 orang. Jadi Aura dibilang Toke Bear Brand. Wow, kenapa tuh asal muasalnya? Karena gini, Aura kan orangnya suka minum susu kan Kak. Dengan susu tuh orang ngerasa kayak lebih semangat gitu kan. Nah jadi Aura sebelum masuk ke karantina, Aura minta tolong sama pelatih untuk beli Bear Brand sekitar ada 50 biji gitu Kak. Wow, itu dihabiskan sendiri. Nah itu teman-teman datang masuk ke kamar malam-malam, Ra ambil Bear Brand ya 1 gitu. Nanti datang lagi, jadi kayak Aura tuh udah punya toko gitu loh Kak, warung di kamar, tapi Ra nggak minta uang kan. Jadi Ra aku ambil Bear Brand ya 1. Oh iya ambil silakan. Nanti mau tidur Ra Bear Brand 1 gitu. Jadi kayak gemes gitu loh Kak. Jadi emang sih kerasa kekeluargaannya gitu. Jadi kenangan indahnya masih tersimpan nih ya di benaknya. Ada pengen nggak nih jumpa sama teman-teman di sana? Ada Kak. Kalau dibilang misalnya ngulang waktu gitu, itu pengen, tapi nggak mau latihannya. Ya. Latihannya capek, jadi cuman pengen ngulang waktu untuk bertemu mereka aja gitu kan, keseruannya. Terus juga ada sahabat Aura dari Sulawesi Utara kan. Sebenarnya ini bisa dibilang kayak apa ya? Kami kan beda agama gitu kan Kak, tapi kami saling menghormati. Misalnya Aura sholat, dia nggak emang diam gitu. Misalnya dia lagi berdoa, Aura juga diam. Jadi kami ada toleransi agama di situ Kak. Misalnya menurut Aura itu hal yang bisa Aura petik dari Paskib sih Kak. Wow, luar biasa. Nah, untuk momen misalnya pada saat membawa baki, itu detik-detiknya bagaimana perasaan Aura? Apalagi berjumpa langsung dengan Bapak Presiden RI. Iya, nah kalau misalnya dibilang detik-detiknya itu, kami dibilang misalnya kamu bawa baki nih, itu emang kalau Aura kan Aura sore, itu 15 menit sebelum kita terjun ke lapangan. Nah jadi memang sebelum-sebelumnya kita nggak tahu nih misalnya apakah Aura bawa baki, tapi memang kami ada seleksi gitu kan Kak. Contohnya kayak pada saat gladi bersih ataupun gladi kotor memang udah ada Aura dipakai, tapi Aura bersama juga dengan teman yang sekamar Aura itu Kak. Jadi kami emang kami sekamar dan kami juga satu grup, kami saling ganti-ganti tuh bakinya. Nah jadi pada saat sore itu 15 menit sebelum ke lapangan dibilang, Aura kamu baki sore ini. Terus kayak Masya Allah, kayak merinding nih Kak Messi. Itu kayak emang masih teringat ya masa-masa itu. Kan jadi langsung baik Pak, saya siap gitu kan. Langsung dikasih bakinya, langsung persiapan, baru nih ke lapangan gitu. Nah mungkin ada yang mau share sedikit. Jadi pada saat naik itu kami selalu dibilang sebelum naik ucap assalamualaikum gitu, ucap bismillah kan pasti kan Kak gitu. Nah jadi kita kan tangganya itu ada 13, tapi tangga yang pertama itu tipis banget Kak, segini cuman, sedangkan tangga yang lain tuh besar kan. Nah jadi di tangga pertama itu pada saat gladi bersih, gladi kotor, oke lah masih kerasa nih di kaki gitu. Nah pada saat pelaksanaan kan udah tambah ambal merah itu tebal, jadi pada saat pertama kali kita taruh kaki kita seret ke tangga, ini tangganya mana, kayak ini kayak mana saya naik tangga setelahnya, karena tangganya nggak kerasa gitu kan Kak. Jadi kayak ya Allah, ini Bapak Jokowi di atas, kamera kiri kanan, teman-teman belakang juga ngeliatin gitu kan, langsung bismillah, ayo bisa. Akhirnya naik satu tangga, wah masih merinding nih Kak, naik satu tangga, alhamdulillah dapat tangga selanjutnya gitu kan. Saya kayak memang alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk Aura untuk menjadi baki gitu. Sudah rezekinya ya. Alhamdulillah Kak. Untuk momennya itu kan pasti tidak langsung mereka memilih Aura nih, pasti ada beberapa syarat tertentu untuk membawa baki. Itu apa bisa mungkin diceritakan sedikit sama kita?
Nah, kalau syaratnya, jadi kami pada saat kan kita kan latihan 1 bulan gitu kan Kak, 1 bulan lebih. Nah, 2 minggu pertama kami masih belum terjun ke lapangan, masih buat nyamain sentakan kaki. Setelah itu baru kita masuk ke lapangan. Nah, jadi di lapangan itu udah ada tangga yang kayak tangga di istana. Jadi pada minggu ketiga itu semua perempuan dicoba untuk tes baki. Nah, setelah per hari gitu udah mulai dikurangin, nanti 15 orang, terus nanti 10 orang, nanti 6 orang gitu. Jadi kita ada 6 kandidat kan. Yang paling Aura ingat mungkin senyum sih Kak, yang paling dinilai itu senyum. Jadi kalau misalnya kita menjadi pembawa baki, memang dibilang senyum deh, senyum sampai diteriakin gitu kan. Nanti kan kalau kita capek, coba bayangin Kak dari pagi sampai sore kan nggak mungkin senyum itu tetap ada kan Kak di wajah. Jadi kalau kita udah turun dikit, senyum gitu diteriak kan, senyum lagi gitu sih. Mungkin itu, dan untuk poin-poin lainnya mungkin Aura kurang paham sih Kak karena nggak dibilang gitu. Oke, luar biasa sekali ceritanya. Ini panjang kali ya dari Ya, panjang awal kali, sampai Kak. akhir, tapi sangat menginspirasi. Nah, ini Aura, narkoba kan di kalangan anak muda atau remaja saat ini kan masih tinggi nih jumlahnya, apalagi sudah masuk ke prevalensinya mencapai 25% dari 3,4 juta penduduk penduduk ya. Untuk Aceh sendiri, saat ini menduduki peringkat ke-6 nih jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bagaimana tanggapan Aura terhadap kondisi ini? Kalau Aura sedih Kak ya, karena kan maksudnya Aura kan juga generasi muda pada saat ini gitu. Jadi ngelihat teman-teman Aura, bukan teman Aura sih, maksudnya kalau kita bilang kan emang semua itu teman kan Kak, yang kena narkoba kayak kalau dibilang miris juga, karena kalau kita bilang narkoba ini dia kan merenggut masa depan yang sebenarnya bisa kita raih masa depan lebih cerah, tapi karena narkoba semuanya itu hilang, redup, sirna gitu kan. Karena narkoba inilah kita nanti mungkin awal coba-coba, terus nanti kalau nggak ada uang lagi kita udah mulai mencuri, merampok dan lainnya, bahkan bisa sampai ke pembunuhan gitu kan Kak. Gitu. Jadi Aura harap teman-teman di Aceh, terutama di Banda Aceh, bisa kita sama-sama membantu teman-teman yang lainnya untuk kayak Aura bilang tadi, raise awareness terkait narkoba itu sendiri, pedulilah sama orang lain. Jadi sebelum terkena, mari kita jelaskan dulu, bisa kita bilang sama mereka dampak negatifnya apa. Bisa juga kalau misalnya seseorang ini dia aktif organisasi, bisa kita ajak teman-teman kita. Jadi karena menurut Aura orang-orang yang kena narkoba itu karena mereka kan mungkin lagi ada masalah, terus juga nggak tahu cara menyelesaikannya dan juga banyak waktu kosong gitu kan. Jadi Aura rasa dengan kita mengisi waktu-waktu kosong dengan hal-hal yang baik, itu bisa terhilangkan gitu pemikirannya gitu kan Kak. Jadi ya bisa kita isi dengan hal-hal yang positif. Jadi kita ajak teman-teman kita, jangan cuman peduliin diri sendiri gitu. Karena masa depan itu masih panjang dan masih cerah untuk kita gapai sama-sama. Benar. Gitu. Apalagi jangan dekati lah ya narkoba. Iya. Kalau memang sudah terjadi ya pasti bisa berubah ya. Iya, tentunya. betul Kak. Nah, apa nih pesan Aura mewakili anak Aceh kepada seluruh remaja Aceh milenial? Apa yang harus dilakukan sebaiknya oleh remaja Aceh saat ini? Kalau yang harus dilakukan remaja Aceh saat ini udah pasti yang kayak Aura bilang tadi Kak. Jadi kita untuk mengisi kemerdekaan kita bisa lakukan hal-hal yang kita bisa cari ilmu-ilmu baru di jurnal, di buku, di internet pun banyak kan Kak, tapi harus kita seleksi lagi apakah itu hoax atau bukan. Terus kita lakukanlah hal-hal yang baik, misalnya ikut organisasi, bahkan kita juga bisa berkecimpung ke dalam dunia pengabdian masyarakat gitu. Jadi selain kita kebaikan diri sendiri untuk membantu orang, nah orang juga terbantu dengan kita gitu Kak. Terus apalagi ya kalau bagi Aura, untuk pemuda Aceh teruslah mengejar mimpi mungkin Kak gitu. Karena ya udah banyak banget sekarang itu wadah-wadah yang bisa untuk kita mengekspresikan skill kita ya. Iya benar Kak gitu. Jadi biar remaja-remaja Aceh juga bisa termotivasi dengan yang Aura katakan tadi. Iya. Wah, luar biasa nih. Terima kasih Aura sudah hadir di podcast kita. Nah, semoga penjelasan yang Aura sampaikan tadi bisa dapat menginspirasi seluruh Amin. anak Aceh remaja. Nah, saya
Atas nama pembawa acara podcast BNN Aceh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.